Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Diah Ayu Pawestri dari kelas 95. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bai fasidah atau jual beli terlarang. Mungkin istilah ini familiar banget atau mungkin kalian semua sudah tahu tentang transaksi jual beli karena setiap hari kita melakukan transaksi jual beli seperti jual beli pakaian, makanan, minuman, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu gak sih kalau jual beli itu ada macam-macamnya? Apa aja macam-macamnya? Jadi macam jual beli itu ada dua. Yang pertama itu bai sohihah, yang kedua adalah bai fasidah. Nah, kali ini kita akan membahas yang bai fasidah. Jadi, bai fasidah itu adalah jual beli terlarang. Kenapa terlarang? Karena jual beli fasidah ini atau bai fasidah ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mungkin sesuatu hal itu sah dilakukan atau halal dilakukan apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Kalau misalkan tidak memenuhi rukun dan syaratnya, biasanya hukumnya haram. Oke, jadi di sini kita selanjutnya akan membahas tentang macam-macam bai fasidah. Yang pertama adalah jual beli sistem ijon. Apa sih jual beli sistem ijon itu? Jual beli sistem ijon itu adalah jual beli tanaman yang masih belum nyata. Maksudnya belum nyata buahnya, belum nyata isinya, atau belum ada buahnya. Contohnya adalah padi yang masih muda atau mangga yang masih berbentuk dengan bunga. Hal ini tidak diperbolehkan atau tidak sah dilakukan karena kita tidak tahu nanti kelanjutannya seperti apa. Apakah tanaman itu akan mati atau rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. Jadi merugikan kedua belah pihak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang bunyinya, Ani bin Umar nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'i thimari hatta yabdu salahuha, yang artinya dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu pantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah jual beli barang haram. Dari namanya aja kita udah tahu kalau ini tidak boleh dilakukan karena haram itu dilarang Islam untuk dimakan, dipakai, dan diminum. Jadi kalau misalkan udah ada kata haram itu berarti tidak boleh dilakukan ya. Contoh jual beli haram itu apa aja? Seperti jual beli minuman keras atau khamar, bangkai, darah, atau patung berhala, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga adalah jual beli sperma hewan. Jual beli ini dilarang karena tidak dapat dilihat atau diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Nah, hal ini juga berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'i fadlil ma, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah jual beli anak binatang yang masih di kandungan ibunya. Nah, jual beli ini juga dilarang sama seperti sistem ijon karena kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Apakah calon anaknya itu meninggal di kandungan atau meninggal ketika lahir atau lahir dengan cacat, lahir dengan sehat atau habis dilahirkan mati. Kita tidak tahu bagaimana hasilnya, maka hal ini dilarang. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha bai'i jabalil jabalah, yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Yang selanjutnya adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jual beli yang barangnya itu belum diterima dan masih ada di tangan penjual yang pertama. Masih belum ngerti? Kalau masih belum ngerti, aku jelasin pakai cerita. Misalkan Pak Hartono itu mempunyai toko emas. Nah, pada suatu hari datanglah seorang pemuda namanya Andi untuk beli kalung di toko emas itu. Nah, setelah membayar, Andi itu tidak membawa kalungnya, melainkan dia mau membawa kalungnya itu besok. Sampai rumah, dia menelpon temannya. Dia bilang, Halo, kamu mau gak beli kalung aku? Tapi aku belum bawa pulang nih, masih di toko emasnya. Nah, kalau kita jadi temennya, harus gimana? Kita harusnya menolak karena itu tidak sah hukumnya atau dilarang. Alasannya kenapa? Ya karena kalungnya belum ada di tangan Andi kan, masih ada di tangan penjual yang pertama gitu.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, yang bunyinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'anna syai'an ishtaraituhu hatta taqbidu, yang artinya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerima memegang barang itu. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Oke, yang terakhir adalah jual beli barang yang belum jelas, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Terus ada juga, itu sama seperti sistem ijon ya. Terus yang seperti ada juga jual beli anak binatang yang masih ada di kandungan ibunya. Terus jual beli barang yang belum dimiliki, itu semuanya itu hukumnya haram atau dilarang, tidak sah dilakukan. Rasulullah SAW juga bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang bunyinya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'i thimari hatta yabdu salahuha, yang artinya Nabi Muhammad SAW telah melarang menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, jadi pesan dari aku, kita itu harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak maksudnya kita tuh mendapat barang dengan cara yang halal. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari ilmu fikih tentang jual beli dengan baik dan benar agar kita itu mendapatkan atau membeli barang dengan cara yang halal dan ya halal dipakai tentunya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.